Halo, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang pembuatan file font.h yang biasanya dipakai untuk display .matrix. Nah, sebenarnya file font.h ini menggunakan suatu fungsi yang dinamakan proc_mem. Fungsi ini mengizinkan Arduino untuk membaca sebuah array yang ada di file .h. Nah, sebenarnya yang ditampilkan dalam .matrix itu merupakan pixel berisi 0 ataupun 1. Nilai-nilai pixel ini dijadikan dalam 1 byte untuk mewakili kolom per kolom. Nah, untuk membuat file .h ini kita menggunakan aplikasi yang dinamakan Font Creator. Nah, kita download dulu, link ada di deskripsi, kemudian tinggal dipaste aja di browser, kemudian kita akses linknya. Nah, jika tampil seperti ini, silahkan tunggu sebentar, nanti akan auto download. Seperti ini, kemudian diklik simpan. Oke, lalu dibuka filenya, zip, kemudian diinstal. Nah, cara menginstalnya sama seperti aplikasi biasanya, tinggal di next, kemudian tinggal kita buka dengan nama Font Creator, kemudian kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tinggal kita membuat fontnya. Di sini ada pilihan membuat font baru atau mengambil font yang ada di komputer. Untuk lebih paham, kita mencoba yang dasar dulu, yaitu membuat font dari awal. Nah, ini tinggal diatur namanya, kemudian dari karakter kode ASCII awal sampai akhir itu bisa diatur ya. Kemudian dimensi pixelnya per huruf, ini 8x8. Kemudian kita oke. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini dari karakter kode 32 atau spasi sampai karakter ke 127. Yang sebelah kiri ini karakternya, kemudian yang kode itu kode ASCII-nya, misalnya 0. Nah, kita buat angka 0 dengan hitam ini sebagai tintanya, kemudian putih sebagai kanvasnya. Misalnya seperti ini, huruf 0, nah di view seperti itu. Misal warna hijau, nah seperti ini. Ini tampilan di LCD atau .matrix. Kemudian karakter lainnya juga sama, kita tinggal membuat seperti itu. Namun untuk mempermudah, kita akan gunakan font yang ada di komputer. Caranya kita klik import an existing system font, kemudian yang ini tadi tidak disimpan ya, klik no. Tinggal kita memilih font mana yang akan kita gunakan. Misalnya kali ini mau memanfaatkan font yang sudah ada, misalnya ya ini Swiss 721, biar lebih tebal yang atas ini.
Nah, ini aja. Kemudian ini ukurannya itu yang akan digunakan sebagai acuan dimensinya. Karena di sini tidak ada pilihan dimensinya, maka kita klik OK saja untuk menyesuaikan size yang tadi. Nah, ini dimensinya otomatis diambil dari saat kita memilih ukuran font tadi, yaitu 12 tadi ternyata dimensinya menjadi 16 kali 17. Nah, karakternya seperti ini. Nah, ini semakin besar pixelnya semakin bagus hasilnya. Karena dot metricnya hanya 8 kali 8, maka kita sesuaikan ukuran hurufnya. Kita ulangi, misalnya kita masukkan size 6. Sebenarnya paling kecil di situ pilihannya 8, tapi kita bisa custom dengan cara menulis angkanya. Jika kita klik OK, kita OK lagi, dia akan otomatis membuat font seperti tadi. Nah, di sini fontnya jadi size-nya 8 kali 9. Padahal yang kita punya hanya 8 kali 8. Nah, nanti kita akan menyesuaikan dimensi ini menjadi 8 kali 8. Caranya kita cari dulu font yang mana yang akan kita potong. Nah, di situ ada menu kolom untuk menghapus bagian atas atau bawah. Nah, kita cari dulu karakter mana yang menggunakan baris pertama ini. Ternyata hanya karakter dolar saja yang menggunakan baris pertama. Sama ini, tapi tidak dipakai. Nah, berarti kita bisa menghapus baris yang paling atas dengan cara kita pilih menu ini, delete first row, kita klik. Nah, karakternya akan berubah seperti itu. Kalau karakter lainnya sih aman seperti ini. Nah, untuk menyimpan ke dalam file.h, kita perlu mengekspor bentuk ini ke dalam suatu array. Nah, kita mengacu pada referensi yang sudah ada, yaitu font 5 kali 7. Nah, bentuknya file.h seperti ini. Ini keterangannya, kemudian namanya font 5 kali 7. Nah, aplikasi tadi itu bertujuannya untuk membuat isi file seperti ini. Intinya itu sebenarnya di bagian array ini, karena ini mewakili karakter per karakter. Nah, ini fungsi procname tadi. Kemudian yang bagian array mewakili karakter, itu sudah ada keterangannya. Nah, kalau spasi datanya seperti ini, kemudian karakter lainnya juga seperti itu. Nah, itu 5 kali 7 itu ada 5 baris, 5 kolom. Kemudian 7-nya itu mewakili angka yang di dalam byte tersebut. Kita balik lagi ke aplikasi font creator. Kemudian kita ekspor. Kita klik menu ini. Coba kita lihat isinya. Kita besarkan dulu. Kemudian kita akan melihat isinya.
Nah, bentuk ini sebenarnya mirip di file.h, cuman ini pakai dolar. Nah, ternyata di situ ada pilihan microC. Nah, yang paling sesuai sebenarnya yang format microC ini. Hanya berbeda di bagian ini. Nanti kita sesuaikan. Kemudian kita cek isinya tadi 8x8. Ternyata ini jumlahnya 9. Kita cek ini sudah 8x8. Ternyata di sini ada generate code for use. Kita pilih yang microC glcd-lib. Nah, ini jumlahnya sudah 8. Sudah sesuai. Namun ini banyak yang 0 kali 00. Itu karena kosong ya. Jadi ukuran hurufnya itu kan sebenarnya berbeda-beda. Nah, nanti kita akan mengeliminasi 00-nya itu. Karena kalau yang di DMD itu sudah ada ukuran panjang hurufnya. Tapi kalau yang ini sama. Nah, pertama kita samakan dulu formatnya dengan cara mengcopy. Kemudian tinggal di paste. Kemudian namanya kita sederhanakan saja agar lebih mudah dalam penggunaan. Kita lihat di bagian bawah, ternyata ada perbedaan, yaitu and if. Tinggal kita kopikan saja. Kemudian di bagian atas juga ada perbedaan. Kita copy paste saja. Dan jangan lupa diganti ya ini. Kita sesuaikan juga dengan nama font yang akan kita buat. Misalnya Swiss 721 8x8 seperti ini. Yang bagian bawah tinggal kita samakan saja. Kemudian kita copy, klik tombol ini, kita buat file baru, kita paste, kemudian tinggal kita simpan dengan format nama yang tadi 721 8x8.h. Kemudian kita save. Jadinya seperti ini. Ini udah mirip ya itu. Coba kita besarkan. Kita bandingkan isinya. Nah, seperti ini. Ini sudah mirip. Yang bagian atas ini cuma keterangan. Kemudian ini juga udah sama. Yang bagian array juga udah sama, hanya berbeda nama saja. Jumlah karakternya juga sama. Oke, kita lanjutkan ke modulnya. Untuk menggunakan file .h tersebut, karena kita menggunakan LED RGB, maka menggunakan library dari Adafruit, namanya Adafruit _neopixel.h. Kemudian nama fontnya yang tadi Swiss 781 8x8.h. Seperti biasa kita gunakan serial, sehingga kita buka dulu port serialnya dengan port rate 9600.
Nah, tujuannya nanti kita mengambil data array tersebut dan menampilkannya ke serial port. Untuk mencoba, kita buat variabel string dengan isi ABCD. Nanti ABCD tersebut akan kita ambil, misal data A, datanya ini. Nah, ini yang kolom pertama, kolom kedua, ketiga, sampai kolom ke-8. Caranya untuk mengambil datanya menggunakan fungsi yang dinamakan, ini kan bentuknya byte, jadi kita pakai variabel byte dengan fungsi pgm read byte. Kemudian kita tuliskan nama fontnya seperti ini, kemudian arraynya, indeks arraynya, bisa kita tuliskan indeks char seperti ini. Ini belum dipesan ya, jadi kita pesan dulu variabelnya di atas ini. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian ini mengambil karakter yang ada di dalam variabel s. Misalnya kita ambil A dulu, berarti indeksnya 0. Jika B, nanti kita sesuaikan 1 seperti itu. Misal A ini berarti 0, kemudian karena dimensinya 8, maka kita kalikan 8. Kemudian ini berarti 8 plus indeks kolom, karena kita mengambilnya data per kolom. Kita buat dulu variabelnya. Indeks kolom nanti mengambil kolom ini dari kolom 0 sampai kolom ke-8. Misalnya karakter A, kolom pertama adalah nilai tersebut. Untuk menampilkan, kita gunakan serial println, kemudian nilai B-nya dalam bentuk hex. Nah, seperti ini, tinggal kita upload. Ini menggunakan Arduino Nano di COM port 2. Kita view serial monitornya, kita upload lagi. Ternyata ada kesalahan di bagian ini. Salahnya karena penamaannya ini salah nulis, harusnya 72 dan ditulis 78. Ini proses uploadnya. Kemudian kita buka serial port monitor. Di sini belum tampil apa-apa. Mungkin ada yang salah. Coba kita print karakter untuk menandai, misal test font. Kemudian kita upload lagi. Ini sebenarnya udah benar yang bagian bawah. Kita coba saja upload.
oh ternyata scrollnya ini tadi, kita scroll up dulu. Nah ini sudah muncul 0. Kita cek karakter A kolom pertama itu harusnya 20, ini tampil 0, berarti ada kesalahan. Kita cek dulu codingnya. Di bagian ini dimulai dari karakter ke 32, berarti kita harus mengurangi nilai ASCII yang diambil dari karakter, kita kurangi 32 karena ini dimulai dari 32. Kemudian kita upload. Nah sudah tampil 20. Kita cek karakter A kolom pertama, ya sudah benar 20. Misalnya kita ubah, ambil data yang ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, coba yang keempat. Kita upload. Seharusnya yang muncul 3C. Sudah benar, tampilannya sudah sama, nilainya 3C. Tinggal kita buat perulangan untuk menampilkan semua kolom ini. Karakter A dulu, itu menggunakan perulangan for. Yang belum paham perulangan for bisa dicek di video belajar for. Ini menggunakan variabel i dengan perulangan 8 kali. Kemudian indeks kolomnya digantikan dengan i. Lalu agar lebih mudah dipahami, kita tuliskan karakter indeks kolomnya dan nilainya. Kemudian kita upload. Nah, tampilannya seperti ini. Datanya udah sama ya, ini dari 0 sampai 7, 8 kolom. Nah, untuk membaca semua karakter tapi sebelum itu kita eliminasi dulu. Buat eliminasi untuk menghilangkan karakter 0 kali 0 dengan cara menggunakan if. Seperti ini. Nah, jika nilai B nya 0 dan I nya lebih dari 2. Nah, ini indeks kolomnya ya. I nya lebih dari 2 itu karena yang di depan itu ditemukan 0 kali 0. Kalau tidak kita buat persyaratan I lebih kali 2, I lebih besar dari 2, nanti sudah langsung dieliminasi. Nah, amannya yang seperti ini, letaknya di indeks ke 3, berarti kan lebih dari 2. Seperti itu. Kemudian kalau sudah melebihi, keluar dari perulangan dengan fungsi break. Lalu kita tuliskan untuk mempermudah pemahaman.
Ya, kita upload dulu saja untuk tahu perbedaannya. Untuk karakter A saja ya ini. Nah, jadi seperti ini. Terakhir di 20 saja. Yang 00 tadi sudah hilang. Jadi fungsi eliminasinya sudah benar. Kemudian kita proses semua karakternya dengan menggunakan perulangan lagi. Menggunakan variabel A ini. Maksimal panjang karakter dari S, yaitu S titik length itu. Kemudian kita ganti ini dengan A. Untuk lebih mempermudah pemahaman, kita tuliskan karakter apa yang sedang diproses. Seperti ini. Kita gunakan titik 2. Kemudian ini juga dirubah. Kita sederhanakan saja. Dijadikan satu baris seperti ini. Kemudian dipisahkan karakter enter setelah perulangan seperti ini. Kita upload. Hasilnya seperti ini. Oh, ini masih ada yang salah, seharusnya satu baris saja. Oh, ini ternyata masih ln. Kita upload lagi. Hasilnya seperti ini. Ini 20. Kemudian B-nya dari 0. 3F, 25. Yang di belakang ini tidak terbaca lagi. Begitu juga yang karakter C. Yang di awal terbaca, yang di akhir tidak terbaca nolnya. Nah, untuk menampilkan ke dot matrix yang diambil kan sebenarnya nilai bitnya, bukan nilai byte-nya. Jadi yang diambil cuman angka 0 atau 1. Seperti itu. Nah, itu menggunakan fungsi di Arduino yang dinamakan bitrate. Nah, kita buat dulu array nilai byte untuk mengelompokkan kolom pertama sampai kolom ke batasnya. Misal kita gunakan jumlah kolomnya kita tentukan dulu ukurannya, kan ini menggunakan 8x8 ya, misalnya maksimal 8 karakter. Nah, tinggal kita kalikan 8 seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai array, kita masukkan nilai B ini ke dalam array data call, kemudian indeksnya pakai C dengan nilai B, kemudian C kita pesan dulu variabelnya di sini integer, kita mulai dari 0, kemudian setelah disimpan kita jangan lupa menambahkan C-nya, jadi C++ seperti ini. Kemudian kita nonaktifkan aja yang di bagian sini, karena tujuannya hanya memasukkan nilai B ke dalam array data call. Kemudian kita buat subprogram untuk mencetak nilai dari array tersebut.
dengan cara perulangan dari indeks 0 ke indeks terakhir dalam array tersebut. Caranya menggunakan for dari i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari maksimal indeks array-nya. Ini modul max kali 8. Jangan lupa di belakang tuliskan i++ seperti ini. Kemudian kita cetak serial print, indeksnya i, kemudian kita spasi, kemudian kita tuliskan nilai array tersebut. Misal data call i seperti ini. Kemudian ini kita panggil, yang di atas mengisikan, kita panggil fungsi yang cetak, kemudian kita upload. Isinya seperti ini. Isinya dari karakter pertama, ini masih ada ABC. Kita hapus dulu yang bagian ini, kemudian jadikan hex, kita upload lagi. Hasilnya seperti ini. Ini udah sama dengan yang tadi. Begitu juga dengan karakter B dan C. Nah, kita akan mengambil nilai bit dari array ini. Nah, kita balik lagi ke aplikasi font creator. Nah, di karakter A yang putih ini mewakili angka 0, kemudian yang hitam ini angka 1. Caranya menampilkan agar menjadi tampilan seperti itu, kita ambil nilai bitnya di sini. Kita nonaktifkan dulu, kemudian kita pesan variabel tipe byte b, bitrate, kemudian nilai byte-nya, misal data call i, kemudian row keberapa, misal kita gunakan variabel r, nilai r ini kan nanti dari 0 sampai 7, otomatis kita bikin perulangan lagi dari 0 sampai ini jumlahnya 8, berarti seperti ini. Jangan lupa di tab biar lebih mudah untuk mengeceknya. Kemudian dicetak di sini. Ini untuk memisahkan data per barisnya. Nah, ini R-nya akan sama dulu dari baris pertama sampai baris terakhir. Kita cetak nilainya, kemudian dipisahkan dengan spasi seperti ini. Kemudian jika sudah habis barisnya akan dipisahkan karakter enter. Kita lihat hasilnya seperti ini, susunan angka 0 dan 1. Nah, karakter angka 1 tersebut jika diwarnai akan menjadi seperti ini, A, B, kemudian
C. Seperti yang saya bilang tadi bahwa yang hitam, yang di bagian aplikasi tadi, yang hitam itu diwakili dengan angka 1, kemudian yang 0 warna yang putih. Misalnya kita lanjutkan sampai F, kita upload. Nah, hasilnya seperti ini. Ini jika diwarnai seperti tadi akan jelas dari tambahan D, E, kemudian F. Seperti ini prosesnya untuk membuat karakter dalam dot matrix. Nah, ini jumlahnya sesuai dengan kapasitas yang kita buat tadi. Kita bisa menambahkan karakternya, namun tidak boleh lebih dari kapasitas ini. Oke, begitu dulu video kali ini. Semoga lebih paham. Nah, video ini merupakan video pengantar untuk besok menampilkan karakter dari huruf tersebut ke dalam LED RGB. Oke, jangan lupa untuk mendukung channel ini, tinggal di subscribe, di like videonya, komen, atau di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.